Karena saya pada awal-awal mau cepat syafaat di Taman Tirto ya, tahun 90-an itu Pak Damarjati almarhum, Pak Supajar, Damarjati Supajar, Profesor Dr. almarhum pernah mengatakan bahwa saya ini dinosaurus. Ketika mendengar saya dinosaurus kan merasa hebat karena kita gede banget loh. Jebul maksudnya Pak Damar itu dinosaurus itu, kenapa saya dinosaurus? Karena saya akan punah. Karena saya tidak akan bisa melakukan adjustment atau adaptasi terhadap zaman dan alam yang berkembang, sehingga saya akan hilang, saya akan musnah. Dan itu saya pegang bahwa saya itu akan hilang, akan mati layu gitu ya. Tapi malam ini saya merasa hidup kembali dan bocah-bocah mau puisi apik banget ya jebal. Cah-cah sing ketoke cinta platonik ning Al-Azhar kuwi mau puisi apik ya. Apik tenan. Dan saya sendiri tidak GR bahwa saya bisa membaca puisi seperti Anda. Tapi masterpiece dari pembacaan puisi malam ini sudah pasti adalah orang yang juga saya sangat cintai, yaitu Mas Joko Kanto. Tepuk tangan untuk dia. Karena saya sama Mas Joko Kanto itu berteman sejak 1976, 77 sampai sekarang, dari dinasti dulu sampai ke Kiai Kanjeng, dan saya sangat mengerti hidupnya, saya mengerti latar belakang keluarganya. Dan kalau ada kontes juara jalan kaki, juaranya Mas Joko Kanto itu melaku ke zaman biyen ya, Jok ya. Itu saya ingin sebut itu supaya saya menemukan, karena sastra MH ini kan digagas karena beberapa hal. Pertama, nek konco-konco anak-anakku maiyah kan putu-putuku itu kan lahir 2000-an, paling pol 80, Mas Edrik 87 gitu ya. Itu kan ketemu aku bisa diwoh gitu. Maka nek kue mangan pelem kan, nek iso kue ngerti pohonnya, syukur sampai ke akarnya, syukur sampai interaksi akar dengan kimiawi tanahnya kan begitu. Maka kita bikin sastra MH itu supaya anak-anak mengenali buah itu sampai ke akarnya, sampai ke kimiawi tanah di mana pohon itu tumbuh kan itu. Dan tapi tidak cukup sekali, karena ternyata puisiku belum kayak banget ya, kayak banget itu saya ambil cuma paling 5% gitu ya. Ternyata masih banyak sekali puisi saya, dan saya kaget juga bahwa saya ternyata sangat produktif. Nah, sekali lagi sebelum ISS ya, jadi saya cerita dulu bahwa hendaknya kita ingat bahwa puisi itu hanya pintu. Setiap orang memilih pintunya masing-masing, itu kan teori di Maiyah ya. Jadi hidup itu bukan satu ruang dengan banyak kamar, tapi satu ruangan besar dengan banyak pintu. Jadi Anda boleh masuk dari dunia bisnis, Anda boleh masuk dari pintu sastra puisi, Anda boleh masuk dari pintu syariat agama, Anda boleh masuk dari filsafat, boleh masuk dari manapun gitu ya. Tapi nanti di dalam ruang besar kehidupan itu Anda akan diuji, Anda komprehensif apa tidak, Anda utuh apa tidak di dalam keberadaan dan penghayatan Anda terhadap ruang besar yang namanya kehidupan itu. Nah, ternyata puisi itu ya memang pintu yang waktu itu secara natural saya pilih, karena saya nulis puisi pertama tahun 1968, saya kelas 3 SMP Tampungan di Jalan Sultan Agung sana. Saya nulis pertama itu malah cerpen di majalah, di koran Suluh Marhen atau koran nek saiki PDI biyen kayak PNI biyen gitu ya. Jadi kemudian baru nulis puisi di Pelopor Jogja itu. Kemudian saya menjadi redaktur puisi. Jadi saya umur 17, saya alhamdulillah sudah dipercaya untuk menjadi redaktur rubrik Insani Sastra Budaya di Harian Masa Kini. Ya. Salah satu murid saya termasuk yang Anda sudah sangat kenal, yaitu Mustafa W. Hasim. Jadi kayak nek bengi utuk-utuk melaku ngono kae nggawa puisi diserahke aku untuk dimuat gitu ya. Terus saya mempertimbangkan dan seterusnya gitu ya. Teman-teman sekalian, saya ingin menekankan soal pintu tadi, karena sebagaimana Anda tahu sudah diceritakan Mas Toto sama Mas Simon ya, puisi itu pintunya, karena begitu saya masuk ruangannya kan kemudian menjadi mau tidak mau interrelated antara bidang apapun. Dengan penghayatan puisi itu saya kemudian menemukan agama menjadi lebih cerah dan lebih cegar, Islam menjadi lebih celing gitu dengan berangkat dari pintu puisi itu gitu.
melihat ilmu sosial, melihat politik, melihat masyarakat, peradaban, kebudayaan dan sebagainya menjadi lebih jernih karena kita berangkatnya dari puisi gitu. Jadi Anda sekarang kalau kita terjemahkan ke anak-anak sekarang, Anda harus menentukan pintu memasuki hidupmu itu bagaimana. Kecuali Anda cuma gintir, kecuali Anda hanya gintir atau hanya Anda menjadi buih saja, Anda menjadi pelengkap saja dari stakeholder peradaban yang sekarang gitu ya. Kalau bisa Anda menemukan, Anda bisa belajar hidup dari agama, bisa belajar hidup yang sama saja belajar misalnya melalui pintu agama. Anda bisa belajar kehidupan dari sosial, budaya, ekonomi, politik, militer, apapun dia. Anda menentukan, Anda juga bisa belajar dari ilmu politik untuk memahami kehidupan yang menyeluruh. Anda bisa belajar dari kesenian, pintu masuk kesenian atau puisi atau apapun untuk belajar kehidupan. Jadi jangan menjadi seniman dengan kotak kesenian. Maka Kiai Kanjeng selalu saya sebut, Kiai Kanjeng itu bukan grup musik, bukan grup musik kesenian, tapi grup musik peradaban. Karena perhatiannya sangat komprehensif dan interrelated antar bidang apapun dalam kehidupan manusia. Makanya lahirnya musiknya juga berbeda, cara memahaminya juga berbeda. Dan saya kira zaman ini belum ada orang yang bisa menampung Kiai Kanjeng, karena dia lahir lebih dulu daripada zamannya ya. Artinya dengan kata lain ora viral lah gitu kan. Sing viral ini sing gampang-gampang, sing sederhana, sing mono dimension ya, yang monokrom, yang gitu-gitu ya. Padahal hidup itu kan nek cara komputer awal wis 16 juta warna gitu ya. Dan tidak ada, apalagi sekarang sampai ke AI, sampai kepada fenomena baru yang juga akan menguji manusia. Dan saya kira manusia tidak akan lulus kecuali Anda yang menyadari Anda sedang akan menjalani apa ya. Begini, jadi misalnya nanti saya akan cerita puisi itu pertama saya kenal itu gimana dan hubungannya sama seluruh yang kemudian Pak Simon kan tahu bahwa perhatian saya kan dari puisi kemudian ke esai, artikel, sehingga saya masuk ke wilayah kebudayaan, politik, agama dan seterusnya. Jadi akhirnya saya tidak merumuskan, makanya dinosaurus. Saya kira ini kebu, karo wedhus, karo sapi, ya, karo asu ya. Tapi dinosaurus kan tidak bisa dirumuskan lagi sekarang. Jadi saya dan Mainya dan Anda semuanya sedang menjalani satu mekanisme, satu entitas yang teori, ilmu, dan pemahaman budaya seluruh dunia tidak bisa memahami Anda, tidak bisa memotret Anda, terutama memotret saya. Mereka keliru semua gitu. Karena orang tahunya ini sosiolog, ekonom gitu kan, selalu fakultatif berpikirnya seluruh dunia. Sementara di Mainya Anda belajar untuk universal, memahami tangan dengan kesadaran pundak. Anda ingat pundak, ingat leher, Anda ingat leher, ingat kepala, Anda mempelajari kepala, ingat kaki. Jadi Anda selalu interrelated kesadarannya satu sama lain. Okay. Jadi saya nanti akan cerita mengenai yang saya sebut puisi itu awalnya bagaimana gitu. Tapi nanti saya tak jawab. Mas, namanya siapa tadi Mas? Sofian ya. Oke. Jadi saya ke Belanda itu sebenarnya itu tahun 1984, itu 2 tahun setelah saya dari Amerika. Di Belanda itu saya diundang untuk ikut festival puisi internasional namanya Poetry International Rotterdam. Jadi saya tinggalnya di Rotterdam waktu itu ya. Kemudian dari Rotterdam saya kan ada masalah di Indonesia, nggak bisa pulang. Jadi saya kemudian seharusnya hanya 3 minggu di Belanda, saya menjadi 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu kemudian saya berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, termasuk ISS itu. Jadi saya membaca puisi di International Poetry Rotterdam itu cuma 3 minggu, festival dengan semua teman-teman penyair seluruh dunia. Kemudian saya tidak bisa pulang, jadi saya harus punya biaya untuk tinggal di Belanda dengan segala susah payahnya ya, dengan segala suka dukanya. Tapi pokoknya kemudian saya masuk ke ISS. ISS itu kalau saya boleh info ke Anda ya, saya bukan mahasiswa. Saya tidak pernah menjadi mahasiswa. Meskipun ketika saya kemudian datang ke sana ke Belanda dengan Kiai Kanjeng, mereka
membawa saya naik panggung, naik podium untuk diresmikan menjadi alumnus terbaik tahun 1986. Jadi ini alumnus bukan sembarang alumnus, padahal aku atau kuliah. Saya di ISS itu dengan Pak Ben White, dengan Profesor Kattenbauer, saya itu diminta mengajar di ISS. Nun sewu ya. Mata kuliah saya adalah Religion and Development dan Culture and Development. Itu yang saya. Kalau Anda kuliah di sana, Anda tahu ada mata kuliah itu dari saya. Aku piye arep ngulang piye? Wong aku ya ora tau ngerti struktur akademis, urutan ilmu gitu ya ora tahu. Tapi pokoknya mereka percaya kepada saya. Jadi saya dikasih jam mengajar culture and development, kemudian jam yang lain adalah religion and development, karena mereka menurut saya sangat mengerti hubungan kebudayaan dengan agama maupun dengan kebudayaan dan pembangunan. Development itu pembangunan maksudnya gitu ya. Nah kemudian saya mengajar mas, tapi mengajarnya orang papan. Aku minta ajak dolan, cacah kita workshop lah gitu ya, tak ajak demo. Waktu itu ya, jadi waktu itu Pak Harto sedang di puncak-puncaknya dan sedang dibenci oleh seluruh dunia bersama Pinochet diktator dari Chili ya. Jadi itu dua orang itu sangat dibenci di dunia. Jadi saya ajak demo ke kedutaan Indonesia, kedutaan Chili dan seterusnya. Jadi pokoknya kalau aku interaksi kayak kita maiyahan itu, jadi saya tidak mengulang secara akademis. Meskipun saya punya ruang, saya punya jatah sebagai dosen ya. Aku duwe ruang, aku ono komputer, zaman gue urung komputer tenan isi dos ya lho, isi dos WS itu urung. Ya masih pokoknya ada meja kerja, ada ruang saya. Jadi dan semua teman-teman Indonesia yang kuliah di sana tuh bingung, iki Ainun iki ngopo to ngene iki gitu. Karena tidak ada di antara mereka yang kuliah, yang masuk dalam kuliah saya gitu. Jadi teman-teman tuh ketemu saya tiap hari di ISS, aku di ISS saya makan bersama mereka, tapi mereka bingung, aku kuliah ya ora ngopo to kuwi gitu ya. Ya tapi karena mereka sudah terbiasa melihat saya itu tidak jelas, maka mereka juga akhirnya menerima aja gitu ya. Jadi saya secara resmi saya dosen, meskipun saya tidak pernah kuliah ini. Tapi ojo njur kok dadeke masalah. Iku dosen palsu, randu ijazah. Saya kira bukan itu masalahnya. Ini kan masalahnya bukan kuantitatif tapi kualitatif. Karena ketika kemudian saya itu punya niat untuk kuliah sebenarnya, saya punya niat untuk menempuh proses menjadi dokter. Ya aku ya pengen sekolah, terus aku bikin draft disertasi kepada Profesor Ben White sama Kattenbauer tadi itu. Yang langsung promotor saya itu Kattenbauer, Profesor Kattenbauer. Kalau Ben White itu sahabat lah. Sampai sekarang beliau kan sekarang di daerah Kaliurang sini kalau tidak salah. Pokoknya di sini di Sleman sini. Nah itu saya bikin draft mas. Mau bikin disertasi, saya menawarkan suatu penelitian dengan metode yang saya karang sendiri gitu ya. Mereka aku ya orang sekolah, jadi aku ngarang diri gitu ya. Terus saya serahkan kepada Pak Kattenbauer, juga kepada Ben White, dan mereka mengatakan, Cak Nun gimana? Cak Nun kita undang ke sini untuk supaya kita yang belajar kepada Cak Nun, kok malah Cak Nun mau belajar jadi dokter di sini. Nggak ada gunanya dokter itu. Kami justru mau belajar kepada Cak Nun. Aku lagi ajan ngomongin ngono kuwi. Akhirnya saya dikasih beasiswa gelap, dalam arti tidak resmi. Jadi saya kemudian untuk menghargai inisiatif saya untuk bikin disertasi itu, kemudian saya dikasih duit banyak. Tidak tahu gimana mereka ngegonya gitu ya. Saya dikasih duit banyak dan itu membuat saya bisa pulang ke Indonesia gitu kan. Saya bisa belikan gamelan ke Kanjeng, saya bisa belikan jaket, bisa belikan macam-macam itu gara-gara saya dikasih duit. Ya mungkin korupsi itu ya. Orang cekel ya. Duit apa orang ngerti aku. Pokoknya aku dikasih duit oke gitu kan. Termasuk di Amerika juga gaji saya besar mas. Karena saya di Amerika di Iowa itu di IWB International Writing Program di Universitas Iowa itu, saya bukan sastrawan yang dikirim Indonesia ke Amerika. Saya adalah tamunya pemerintah Amerika.
Jadi yang mengundang saya itu pemerintah Amerika karena kelak saya tahu bahwa saya sebenarnya sedang dibidik untuk menjadi kader CIA. Dan memang saya berbakat. Jadi saya mendapat fasilitas yang luar biasa selama di Amerika itu. Jadi misalnya ini, aku misalnya aku ning Iowa, arep nang Cedar Rapids, kota agak besar di sekitar Iowa. Kemudian saya ke St. Louis, kemudian ke Chicago, kemudian ke Ithaca, kemudian ke Washington, New York, sampai ke Manji City, ke Columbus, Athens, Indianapolis dan seterusnya itu. Jadi saya ternyata di paspor saya itu ada lembaran di dalam paspor saya itu bahwa saya itu tamu negara. Jadi itu di atas semua universitas aku tamu negara kok. Jadi saya dikasih supir, dikasih mobil, dikasih guide, Mas. Jadi saya itu dididik, dikader untuk menjadi agen internasional. Jadi saya di Turki nang ndi kae. Kalau misalnya saya mau dari New York saya ke Ithaca itu tempat Cornell University itu ya. Saya ke Ithaca terus dengan niat saya mau lihat Niagara Fall ya. Begitu aku tekan airport aku ndelok Niagara Fall, ada air terjun yang sangat besar yang dari airport itu kelihatan. Terus aku mikir, aku lak main banyu mudun tau ngono aku. Aku kayak ngopo repot-repot ndelok banyu mudun ning dindi ning grojokan ning sawahku yo ono banyu mudun ini kayak gede ning ngono tok. Akhirnya saya membatalkan untuk ke Niagara Fall, Mas, dan saya boleh minta tiket kemanapun saja dan itu dengan mudah. Jadi misalnya saya sudah punya tiket Ithaca, Chicago, terus tiba-tiba saya switch mau ke Indianapolis, saya dikasih tanpa apa-apa, tanpa ada prosedur apa-apa, aku langsung dikasih. Jadi karena saya begitu pentingnya sebagai calon agen CIA itu ya. Dan mereka juga tahu bahwa saya itu bisa masuk kemana-mana, belusuk nang diwae. Tidak seperti turis, jadi saya bukan orang pariwisata, saya masuk ke semua yang bahaya-bahaya, ke blues area di Chicago, yang setiap orang mati tidak ada yang ketahuan gitu, Mas. Negeri-negeri tok bengi di kafe-kafe kecil dan aku mau bunuh, Mas. Saya masuk ke daerah yang sangat berbahaya. Saya masuk ke Fifth Avenue di New York, di Manhattan itu kan gue dipateni wong ora ono sing ngerti gitu loh. Jadi saya masuk ke semua dan saya ditakuti sama mereka. Karena saya gondrong semen iki, Mas, dan aku nggak mantel, aku isi tuh, awakku isi tua lah, isi lumayan lah. Dan ketika itu Bruce Lee sedang mulai populer dan mereka takut sama orang Timur. Jadi ini ono di Manhattan tuh ada orang ngumpul nunggu bis itu, nah aku teko udah Melayu, Mas. No Melayu deh. Jadi rumah sana aku Bruce Lee sekolah Indonesia gitu. Jadi saya punya pengalaman yang bermacam-macam dan itu bagian dari yang saya masuki dari pintu puisi tadi, Mas. Sebab saya menemukan puisi saya di perpustakaan Iowa itu sing Indonesia dhewe ra duwe nganti saiki. Jadi puisi-puisiku stensilan ning kota gede, ning Imogiri biyen aku gawe cilik-cilik kok ono Mas ngono, Mas. Jadi mereka itu sama kita tuh dahsyat. Makanya sekarang kalau Anda punya iPhone itu kan ditingkatkan sampai sekarang kan iOS-nya kan sudah 16.31 ya. Itu semua urusannya atau alasannya kan security semua, Mas. Jadi mereka itu kalau sama security dan penguasaan aset-aset dunia itu mereka dasar luar biasa. Dan kita ini kan janda telanjang yang disetubuhi tiap hari kan itu, Mas, ibaratnya Indonesia itu kita tuh janda telanjang disetubuhi tiap hari, digilir antara Amerika sama Cina gitu ya, digilir antara Silicon Valley dengan Beijing kan gitu. Oke, jadi itu. Tapi bahwa informasi Anda bahwa pikiran-pikiran saya itu mendapat perhatian dari Pak Ben White, dari para sosiolog termasuk John Galtung, Mas ya. Ya John Galtung itu tahun sekian, tahun 80-an itu. Itu saya tidak pernah ingat itu dan tidak pernah memperhatikan itu, Mas. Jadi saya tidak merasa siapa-siapa. Aku wong loro lopo ning Londo 2 tahun racetho, miskin, dan saya cukup lama tidak punya tempat dalam keadaan musim dingin yang luar biasa. Jadi saya itu bersyukur kepada Allah, kudunya aku orang normal ini. Kalau anda hidup di cuaca
winter ya, di bawah 0 derajat, terus Anda tidak punya rumah yang hangat, Anda mesti sakit, mbuh flu tulang, mbuh legrek jeroanmu begitu. Tapi saya mengalami 2,5 bulan saya tidak punya tempat tuh Mas di Belanda, dan saya sering tidur di depan pagarnya rumah orang. Jadi yo apa kademen dodok ngono Mas kalau nempel ini itu saya sering gitu Mas, dan saya alhamdulillah tidak sakit sampai sekarang, cuma ada sedikit flu tulang di tulang pinggang sebelah kanan sini, sekali-sekali mungkin setahun sekali ono rokok gitu perih gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tidak mengalami akibat normal secara medis dari keadaan musim dingin di Belanda itu gitu. Padahal seharusnya saya mati lah, kudunya mati lah maksudnya. Tapi saya itu alhamdulillah punya teman-teman bermacam-macam. Jadi saya misalnya sekarang gue sing cah nom iki sing lahir tahun 2000 wis ana sing lara boyok urung. Sing sering jangan dulu terutama. Dan nek wis wong iki mesti kemarin kurang ngombe Mas ya. Saya itu lara boyok juga gitu ya. Jadi saya kadang-kadang itu kumat. Lara banget dadi nek rukuk wis ora kuat. Dadi Allahu Akbar wis ngene iki, ora iso ngene lho Mas. Kalau rukuk itu ya. Nah, saya itu punya banyak sekali teman, manusia maupun non manusia, yang menyayangi saya dan menyembuhkan saya kalau sakit. Dan itu ada berbagai macam peristiwa besar tahun 2002 dan seterusnya ya. Termasuk saya 3 hari yang lalu itu dari gini, saya itu kalau di rumah ning kamar ngredak, kuwi aku nek ana apa-apa aku ditangeke Mas. Ditepuk bahu saya atau dipites kaki saya, jempol saya, atau pokoknya saya disopo dia dibangunkan. Nah kemarin tuh saya didengkul Mas. Saya tuh sakit boyok, ono sendengkul aku diel, aku tangi, waras Mas. Jadi saya ini aku sehat walafiat di boyok gue. Jadi carane marek lara boyok iki jebul ngono kuwi Mas. Bergaul karo sing non manusia. Sekalian itu ekstra aja, tapi kira-kira seperti itu kamu saya Mas. Saya sebenarnya sangat ingin juga tetap berkaitan atau nyambung dengan teman-teman di ISS ya sebenarnya, karena saya masih ingat jalannya, masih ingat keretanya nomor berapa, saya masih ingat kantor posnya di sebelah kiri itu, saya masih ingat semuanya. Tidak tahu sekarang mungkin sudah berkembang ya. Dan teman-teman lainnya di sana kan juga selalu napak tilas saya Mas Karim, Mas sopo jenenge sing Madura, Safi, Mas Safi ya, yang punya restoran di sana dan seterusnya. Kita punya Mas, terutama teman saya yang menyelamatkan hidup saya di sana namanya Mas Siswo Santosa, dulu dosen PGRI sebelah Petangkulan ini. Dia sekarang menjadi seniornya teman-teman Indonesia di sana. Dan juga jangan lupa PKI kita yang lari ke Beijing kemudian pindah ke Eropa Barat, itu juga teman-teman saya semua. Jadi saya itu pernah ikut Kongres Partai Komunis Internasional di Yunani Mas, di Athena. Jadi nek kuwi dibuka, untung tidak ada jejak digitalnya ya, tidak ada toh, kan urung ono internet waktu itu. Tapi nek ono ngono wis mbuh aku, jebul aku iki PKI ngono toh. Memang saya ikut kongres itu bersama teman-teman PKI dari Berlin. Dan saya menemukan bahwa sebenarnya ateis itu tidak ada. Kalau komunis ada, itu ideologi sosial Mas, ideologi politik dan ekonomi gitu ya. Tapi kalau ateis itu kan urusan teologi. Saya tidak percaya ada ateis. Jadi tidak ada orang yang anti Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan, itu tidak ada. Yang ada adalah idiomatik mereka berbeda. Pokoknya yang penting mereka itu percaya ada yang tidak terbatas, sementara manusia itu terbatas gitu dok. Bahwa namanya itu Allah apa Yehova apa sang yang menang monggo gitu. Tapi pokoknya ada yang tidak terbatas yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini gitu ya. Nah, saya ketika saya naik pesawat dari Berlin ke Athena itu kita lewat Yugoslavia Mas, yang ada lewat Hungaria. Jadi Jerman, Swiss, terus saya lewat Hungaria, di atas Hungaria Beograd Mas ya. Itu pesawatnya ini Mas. Pokoknya wis dipipin kapelas 1-2 kali pramugari dan pilotnya masih ngomong, tapi setelah agak lebih parah lagi gini-gininya
turbulennya ya. Akhirnya wis sepi kabeh, wis meneng kabeh Mas. Jadi wis hari innalillah kan gitu kan, wis ora ono harapan lah. Nah saya waktu itu kan masih penyair, saya masih muda dan saya masih usil kan. Saiki aku arep ndonga nek Gusti Allah ora nyelametke ya aku ora selamat. Jadi aku mending aku santai wae gitu. Terus aku ngadeg Mas. Jadi aku ngadeg ke pesawat ngene iki, aku ngadeg delalap-delalap nyekel-nyekel terus tak parani kanca-kanca PKI kuwi. Wah mereka kan jepipin wedi banget ngono kae. Terus aku langsung tak pasti Al-Fatihah ngene kabeh. Bajingan jebul Al-Fatihah kok. Tak parani Al-Fatihah ngene kabeh. Jebul ya apa Al-Fatihah. Itu yang membuat saya secara empiris membuktikan bahwa ateis itu tidak ada. Yang ada adalah mereka tidak sependapat dengan informasi mengenai Tuhan yang sampai ke mereka di dalam peta wacana sosial gitu ya. Jadi kalau dia pasti mengakui bahwa dia terbatas dan ada yang tidak terbatas. Bahkan setiap orang tidak bisa mengatur kencingnya masing-masing, bahwa kamu kencing, kamu BL itu adalah aturan dari sesuatu yang di luar diri kamu, yang di atas kamu gitu kan. Kowe lha iso njadwal nguyuhmu ra iso to. Gitu kan. Jadi ada yang tidak terbatas di atas kita itu. Oke, saya jawab Anda sampai segitu kira ya. Yang ayat seperti aku ora kuliah, aku dosen. Sorry.